Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi eksponen dan logaritma. Jadi dalam semester 1 ini kita akan mengawalinya dengan mempelajari eksponen dan logaritma. Materi eksponen dan logaritma ini terdapat pada matematika wajib dan matematika peminatan. Sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, kompetensi inti KI 1 dan KI 2, KI 3, KI 4, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada kompetensi dasar pengetahuan, IPK pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan, jadi nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Ada kompetensi dasar keterampilan, ada IPK keterampilan, lalu kita memasuki materi yaitu eksponen. Eksponen dan sifat-sifatnya. Bentuk umum eksponen itu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor. Dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat, di mana A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan eksponen atau pangkat. Sifat-sifat eksponen: A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Lalu A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A dikali B dikali B pangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A per B pangkat N. A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, di mana A dan B bilangan bulat positif dan pecahan, M dan N adalah bilangan bulat. Contohnya yaitu 1/1 plus B pangkat 5 dikali 1/1 min B pangkat negatif 7 dikali 1 min B per 1 plus B pangkat negatif 6. Jika dan hanya jika sama dengan 1 plus B pangkat negatif 5 dikali 1 min B pangkat 7 dikali 1 min B pangkat negatif 6 dikali 1 plus B pangkat 6. Jika dan hanya jika 1 plus B pangkat negatif 5 ditambah 6 dikali 1 min B pangkat 7 min 6 jika dan hanya jika sama dengan 1 plus B dikali 1 min B maka 1 min B kuadrat. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen yaitu ada Y sama dengan A pangkat Fx. Fungsi di atas disebut fungsi eksponen karena Fx pada fungsi di atas merupakan suatu pangkat atau eksponen. Persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen. A pangkat Fx sama dengan A pangkat N, maka Fx sama dengan N. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx, maka Gx sama dengan Hx. Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx, maka Fx sama dengan Hx. Fx pangkat Gx sama dengan 1, maka Fx sama dengan 1. A pangkat Fx ditambah B pangkat Gx sama dengan C. Lalu kalian bisa cermati tips ini.
Jika persamaan terdiri dari 3 suku bentuk 6, diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pisahkan pangkat konstan. 2. Samakan bilangan pokok. 3. Jika bilangan-bilangan eksponen sama, difaktorkan, dan jika berbeda, misalkan yang berpangkat kecil. Ini ada contohnya. Nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan 1/27 pangkat 3X min 7 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 min 2X. Penyelesaiannya yaitu 1/27 pangkat 3X min 7 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 min 2X. Jika dan hanya jika 1/27 pangkat 3X min 7 sama dengan 3 pangkat 1/2 pangkat itu dikali 2 dikurangi 2X. Jika dan hanya jika 3 pangkat negatif 9X tambah 21 sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi X. Jika dan hanya jika negatif 9X tambah 21 sama dengan 1 min X. Jika dan hanya jika negatif 8X sama dengan negatif 20, maka hasilnya adalah 5/2. Contoh yang nomor 2 yaitu solusi persamaan 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat X min 1 sama dengan 20. Penyelesaian 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat X min 1 sama dengan 20 jika dan hanya jika 2 pangkat X dikali 2 ditambah 2 pangkat X per 2 sama dengan 20. Misalkan P sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat X dikali 2 ditambah 2 pangkat X per 2 sama dengan 20. Jika dan hanya jika P dikali 2 ditambah P per 2 sama dengan 20. Jika dan hanya jika 4P ditambah P sama dengan 40. Jika dan hanya jika 5P sama dengan 40. Jika dan hanya jika P sama dengan 40 per 5, maka P sama dengan 8. Maka P sama dengan 2 pangkat X menjadi 8 sama dengan 2 pangkat X, atau 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3. Pertidaksamaan eksponen. Konsep penyelesaian pertidaksamaan eksponen: jika A lebih dari 1, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, fx lebih dari gx, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Contohnya yaitu nilai X yang memenuhi 4 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikali 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X negatif dikurangi 10 kurang dari 1/16. Penyelesaian 4 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 kurang dari 1/16. Jika dan hanya jika 2 pangkat 2 dikali X kuadrat negatif X dikurangi 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 kurang dari 2 pangkat negatif 4. Jika dan hanya jika 2 pangkat 3X kuadrat ditambah X dikurangi 14 kurang dari 2 pangkat negatif 4. Jika dan hanya jika 2 pangkat 3X kuadrat ditambah X kurangi 10 kurang dari 0. Jika dan hanya jika 3X kuadrat ditambah X kurang dari 10 kurang dari 0. Jika dan hanya jika X plus 2 dikali X dikurangi 2 lebih dari 0, maka X lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2. Contoh soalnya yaitu diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi 2 bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus pelipatan ini, temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Coba kalian
ambil selembar kertas, lalu lakukan contoh soal ini. Nah, lalu yaitu ada alternatif penyelesaian. Sebagai langkah awal, kita buat tabel keterkaitan antara banyak garis lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Banyak lipatannya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga N. Banyak bidang kertas yaitu 2, 4, 8, dan seterusnya hingga K. Pola perkaliannya yaitu 2 sama dengan 2, 4 sama dengan 2 dikali 2, 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berdasarkan tabel di atas, misalkan K adalah banyak bidang kertas yang terbentuk sebagai hasil lipatan bidang kertas menjadi 2 bagian yang sama. N adalah banyak lipatan. K dapat dinyatakan dalam N yaitu Kn sama dengan 2 pangkat N. Itu persamaan 2. Coba kamu uji kebenaran persamaan Kn sama dengan 2 pangkat N dengan mensubstitusikan nilai N ke persamaan tersebut. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh dari persamaan 1, Xt sama dengan R pangkat T X0. R adalah bilangan pokok dan T adalah eksponen dari R. Dari persamaan 2, Kn sama dengan 2 pangkat N. 2 adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen dari 2. Contoh soal nomor 2 yaitu seorang ahli ekonomi menemukan hubungan antara harga H dan banyak barang B yang dinyatakan dalam persamaan H sama dengan 3 akar pangkat 3 dari B kuadrat. Jika nilai B sama dengan 8, maka berapa nilai H? Alternatif penyelesaian yaitu H sama dengan 3 akar pangkat 3 dari B kuadrat jika H sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Jika sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 64. Jika H sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 3 kali 4. Jika H sama dengan 12. Akar ke N atau akar pangkat N dari suatu bilangan A dituliskan sebagai akar pangkat N dari A, dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah indeks atau eksponen akar. Bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk pangkat dan sebaliknya. Sebelum mempelajari bentuk akar, kamu harus memahami konsep bilangan rasional dan irasional terlebih dahulu. Bilangan rasional berbeda dengan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B, bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Karena itu, bilangan rasional terdiri atas bilangan bulat, bilangan pecahan biasa, dan bilangan pecahan campuran. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang mengandung pecahan desimal tak beringa dan tak berpola. Contoh bilangan irasional misalnya akar 2 sama dengan 1,4142, 13562,373, Y sama dengan 2,718, dan Pi sama dengan 3,141592,653. Bilangan irasional yang menggunakan tanda akar dinamakan bentuk akar, tapi ingat, tidak semua bilangan yang berada dalam tanda akar merupakan bilangan irasional. Contoh akar dari 25 dan akar dari 64 bukan bentuk akar karena nilai akar dari 25 adalah 5 dan nilai akar 64 adalah 8. Keduanya bukan bilangan irasional. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 1. Akar 20 adalah bentuk akar. 2. Akar pangkat 3 dari 27 bukan bentuk akar karena akar dari pangkat 3 dari 27 adalah 3. Logaritma dan sifat-sifatnya. Logaritma adalah inverse dari eksponen. Hubungan logaritma dan eksponen adalah sebagai berikut. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A bilangan pokok atas basis B sama dengan numerus.
bilangan yang dilogaritmakan. C sama dengan hasil logaritma. Catatan bilangan pokok 10 tidak perlu dituliskan. Sifat-sifat logaritma: A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A pangkat A log B sama dengan B, A log AC sama dengan C, log AB sama dengan log A ditambah log B, log A per B sama dengan log A dikurangi log B, log A pangkat N sama dengan N log A. Contohnya yaitu 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 per 5 log akar 20. Maka penyelesaiannya adalah 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 per 5 log akar 20. Ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A min B. Jika 5 log 10 ditambah 5 log 2, 5 log 10 dikurangi 5 log 2 per 1 per 2, 5 log 20. Jika sama dengan 5 log 20, 5 log 5 per 1 per 2, 5 log 20. Maka hasilnya 2. Fungsi logaritma. Bentuk umum fungsi logaritma Y sama dengan A log X. Jika A sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Jika A lebih dari 1, untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, maka Y lebih dari min tak hingga kurang dari 0. Untuk X lebih dari 1, maka Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Jika A kurang dari 1, untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, maka Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Untuk X lebih dari 1, maka Y lebih dari negatif tak hingga kurang dari 0. Persamaan logaritma. Bentuk-bentuk persamaan logaritma yaitu A log fx sama dengan A log b, fx sama dengan b, A log fx sama dengan A log gx, fx sama dengan gx, fx log A sama dengan gx log A, maka fx sama dengan gx. Fx log gx sama dengan p, maka gx sama dengan fx pangkat p. Fx log gx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan hx. Fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0. Contohnya yaitu 4 log 4x dikali 4 sama dengan 2 dikurangi x, maka x adalah penyelesaiannya 4 log 4x dikali 4 sama dengan 2 dikurangi x. Jika 4x dikali 4 sama dengan 4 dikali 2 dikurangi x. Jika 4 pangkat x plus 1 sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi x. Jika x plus 1 sama dengan 2 dikurangi x. X-nya adalah setengah. Pertidaksamaan logaritma. Syarat-syarat dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma yaitu A fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. B. Jika A lebih dari 1, A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx. A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Jika A lebih dari 0 kurang dari 1, A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. A log fx kurang dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Penyelesaian adalah 1 irisan 2. Selesaikan pertidaksamaan 2 log x plus 1 kurang dari sama dengan log x plus 4 ditambah log 4 adalah penyelesaian, yaitu syaratnya x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari 1, x plus 4 lebih dari 0, maka x lebih dari kurangi 4 itu persamaan 1. 2 log x plus 1 selesaikan, ini contohnya yaitu selesaikan pertidaksamaan 2 log x plus 1 kurang dari sama dengan log x plus 4 ditambah log 4 adalah penyelesaian. Syaratnya yaitu x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari 1, x plus 4 lebih dari 0, maka x lebih dari kurang negatif 4 itu persamaan 1. 2 log x plus 1 kurang dari sama dengan log x plus 4 ditambah log 4 jika log x plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan log 4 x plus 1. Jika x kuadrat ditambah 2x plus 1 kurang dari sama dengan 4x plus 16. Jika x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kurang dari sama dengan 0.
Jika x kurangi 5, x plus 3 kurang dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 5. Itu persamaan 2. Contoh soal, Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di Kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang selama ini. Contoh soal, Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di Kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta rupiah. Di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat, agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100.000 rupiah? Pahami masalah dan tuliskan informasi yang diketahui pada soal. Buat tabel keterkaitan antara jumlah uang Yusuf dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya, temukan model matematika yang menyatakan hubungan total uang simpanan dengan waktu menyimpan dan bunga uang. Diketahui model awal itu M0 sama dengan 1 juta dan besar uang tabungan setelah sekian tahun MT sama dengan 1.464.100. Besar uang yang disediakan bank untuk 1 tahun adalah 10% sama dengan 0,1. Ditanya berapa tahun T Yusuf menabung agar uangnya menjadi MT-nya yaitu 1.464.100. Alternatif penyelesaiannya yaitu perhatikan pola pertambahan jumlah uang Yusuf setiap akhir tahun pada tabel berikut. Tabel 1.2, perhitungan besar suku bunga pada setiap akhir tahun T. Akhir tahun 0, 1, 2, 3, 4. Bunga uang yaitu 10% dikali total uang 0, 100.000 rupiah, 110.000 rupiah, 121.000 rupiah, dan 133.100 rupiah. Totalnya yaitu dengan menjumlahkan modal dengan bunga, sehingga itu ada 1 juta rupiah, ada 1.100.000 rupiah, ada 1.200.000 rupiah, ada 1.331.000 rupiah, dan sejumlah 1.464.100 rupiah. Pola total uang pada saat adalah 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat 0. 1 juta 1 ditambah 0,1 pangkat 1, 1 juta 1 ditambah 0,1 pangkat 2, 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 3, dan 1 juta 1 ditambah 0,1 pangkat 4. Dari tabel di atas, kita lihat bahwa Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar uangnya menjadi 1.464.100 rupiah. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan logaritma setelah kita mengenal sifat-sifat logaritma. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang pemangkatan suatu bilangan. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, yang dapat ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 8, sehingga bila ada persamaan 2x sama dengan 8, maka nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah x sama dengan 3. Perhatikan tabel 1.2. Kita peroleh 1.464.100 sama dengan 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat 4. Jika P sama dengan T, maka persamaan tersebut menjadi 1.464.100 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat T. Hal ini dapat dikaitkan dengan bentuk eksponen yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu A pangkat C sama dengan B. Dengan memisalkan A sama dengan 1 ditambah 0,1, B sama dengan 1,464.100 dan C sama dengan T. Bagaimana cara menentukan nilai C sama dengan T sama dengan 4? Permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan inverse dari eksponen, yaitu logaritma. Logaritma didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1.7. Misalkan aku B anggota R.
A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, dan C rasional. Maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut basis, A lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau A lebih dari 1. B disebut numerus, B lebih dari 0, C disebut hasil logaritma. Contoh soal, di tahun 2013 jumlah penduduk negara X adalah 100 juta orang. Bila pertambahan penduduk 1% per tahun, berapa jumlah penduduk negara itu pada tahun 2017 dan tahun 2038? Dan tahun berapa jumlah penduduk negara itu menjadi 2 kali lipat? Diketahui jumlah penduduk negara X pada tahun 2013 adalah 100 juta jiwa. Persentase pertambahan penduduk per tahun adalah 1%. Tanya, A yaitu jumlah penduduk pada tahun 2017 dan tahun 2038. B pada tahun berapa jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat? Alternatif penyelesaiannya yaitu jumlah penduduk di awal B0 sama dengan 100 juta. Misalkan PT sama adalah jumlah penduduk pada tahun T, N adalah persentase pertambahan penduduk. Tabel 1.3 yaitu ada perhitungan jumlah penduduk negara X untuk setiap tahun. Akhir tahun yaitu 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pertambahan penduduk yaitu 1% dikali total penduduk juta. 0, 1, 1,01, 1,02, 0,1, 1,03, 0,301. Total sama dengan jumlah penduduk awal, lalu ini ditambah pertambahan dalam juta itu ada 100, 101, 102, 01, 103, 03, 01, 104, 06, 04, 01. Lalu ada polanya, total penduduk pada saat T 100, 1 ditambah 0,1 pangkat 0, 100 kali 1 ditambah 0,1 pangkat 1, 100 tambah 0,1 pangkat 2, 100 dikali 1,1 pangkat 3, dan 101 ditambah 0,1 pangkat 4. Dari tabel di atas, sudah kita lihat bahwa total penduduk pada akhir tahun 2017 adalah 1,104.401. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan logaritma setelah kita mengenal sifat-sifat logaritma. Perhatikan tabel 1.3 di atas. Kita peroleh 104.060.401 sama dengan 100 dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat 4. Jika P sama dengan T, maka persamaan tersebut menjadi 104.060.401 sama dengan 100. Sama dengan 100 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat T. Hal ini dapat dikaitkan dengan bentuk eksponen yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu A pangkat C sama dengan B, dengan memisalkan A sama dengan 1 ditambah 0,01 B sama dengan 104.060.401 dan C sama dengan T. Bagaimana cara menentukan C sama dengan T sama dengan 4? Selanjutnya, bagaimana menentukan jumlah penduduk pada akhir tahun 2038 dan tahun berapa jumlah penduduk negara X menjadi 2 kali lipat? Nah, untuk tugas di rumah, istilah tabel berikut perhitungan nilai fungsi logaritma. Ada fx sama dengan 2 log x, fx sama dengan setengah log a pangkat x, fx sama dengan 3 log x, ada fx sama dengan 1/3 log x. X-nya ada setengah, sepertiga, seperempat, 1, 2, 3, 8, 9. Dengan x-nya jika 1 itu hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Nanti jika ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan, bisa didiskusikan atau ditanyakan di grup. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.